Saya Epek Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 untuk seluruh jemaat GPIS Haleluya. Semoga damai dan kasih Natal selalu menyertai kita, dan tentunya Natal tahun ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun yang lalu, karena Natal tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga Natal tahun 2020 Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita untuk membantu menanggulangi COVID-19 yang ada di kota Surakarta dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi selamat Natal tahun 2020. Tuhan memberkati. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Paulus Purwoto, Ketua Gembala Kamtibmas Karanganyar, anggota FKUB Kabupaten Karanganyar, dan Gembala Sidang GPIS Wayu Jati Munggur Girimoyo Ngargoyoso. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Natal kepada Gembala dan seluruh jemaat GPIS Haleluya Palur. Kiranya kasih, damai, dan berkat Natal melimpah atas kita semua. Jangan takut, tenang, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat siang. Saya mewakili Majelis Daerah GPIS Jawa Tengah dan DIY mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 untuk GPIS Haleluya Palur. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat di GPIS Haleluya Palur, semakin tumbuh dan semakin setia mengiring Tuhan. Demikian juga atas nama Gembala Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Kerten, saya juga mengucapkan selamat menyambut Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Mari kita sambut tahun 2021 dengan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita akan memulai ibadah online kita, terlebih dahulu kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan memimpin menyertai. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kami akan memulai ibadah online. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memberkati, baik saat kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kuasa hadirat Allah yang akan Tuhan curahkan bagi kami yang mendengarkan dan hamba-hambamu yang melayani. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga setiap firman yang disampaikan itu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah online kami. Haleluya Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. 2020 adalah tahun yang luar biasa bagi kita. Berkat mengalir atas kehidupan kita. Entah itu berkat sukacita atau berkat cobaan. Sesuatu yang menjadikan kita lebih untuk mengasihi Tuhan. Bahkan menjadikan kita lebih luar biasa lagi. Di akhir minggu ini, bulan dan tahun ini, marilah kita ingat-ingat kembali kebaikan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Bermusim berlalu, Tuhan memberikan kita penyertaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syukur Yesus.
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah kita lalui, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, semusim berlalu, tangan-Mu tak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur, syukur Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya katakan amin. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tak pernah lepas. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberi
Hikmat kebajikan tersedia bagi Bapalah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap menerima berkat Tuhan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Selama-lamanya Engkau baik. Bersamamu Bapakku mau melewati hidup ini Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada Tuhan bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapakku mau melewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Saya ulang sapaan saya, Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Saat ini saya berada di Rumah Elek, Polokarto, Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen menikmati Omah Elek, Bapak Ibu dapat ke Polokarto. Nah, sahabat yang masih mencintai ibadah online dan juga jemaat GBS yang masih mencintai ibadah online, saat ini kita mengadakan ibadah Natal dengan tema Kristus datang. 2000 tahun yang lalu Kristus datang dalam bentuk bayi, berada di Bethlehem, di kandang, dan juga berada di Palungan lahirnya, ditempatkan di Palungan. Nah, sekarang ini dengan adanya Kristus datang, dengan adanya kita rayakan, akan kita apakan sih? Orang Kristen suka menunggu selama 1 tahun, lalu mengadakan perayaan, dan selesai perayaan muncul ketidakpuasan, muncul percekcokan. Sedikit yang mau belajar tentang Kristus ini sehingga kita menemukan yang baru, yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20, Kristus datang untuk mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian inilah yang harus kita kembangkan. Kita harus pelajari siapa Yesus, hebatnya Yesus, dan kuasa Yesus yang tak terbatas itu. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Pangkatnya sudah di pundak, artinya tidak ada yang menandingi. Memiliki kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah penguasa. Nah, kalau kita lihat hebatnya Yesus, air jadi anggur dalam perjamuan kawin di Kana. Yang kedua, 5 roti dan 2 ikan dapat dipergunakan untuk memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 keranjang. Kalau kita mau pelajari lagi, semua penyakit disembuhkan. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh dapat berjalan. Bahkan yang mati dapat dibangkitkan. Itulah hebatnya Yesus. Dia penasihat ajaib. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan pada kamu. Yesus adalah Bapa yang kekal. Seorang Bapa selalu bertanggung jawab terhadap keluarga, bahkan bertanggung jawab tentang pertumbuhan anak-anaknya. Bapak rela bekerja apapun juga, dan semuanya itu digunakan untuk keluarga. Milih Bapak itu pasti menjadi milik anak. Walaupun kita sering melihat
milik anak belum tentu jadi miliknya Bapa. Tetapi semua yang punya kepunyaan Bapa itu pasti menjadi kepunyaan anak. Nah, salah satunya Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Pengakuan Allah untuk menjadikan kita anak-anaknya ini sangat penting. Sebab Bapa kita tak terbatas, dapat berbuat apapun juga, dan itu semua akan diberikan kepada anak-anaknya. Pengakuan sebagai anak Allah ini sangat penting, karena ada kuasa yang tak terbatas yang diberikan kepada kita yang percaya. Kepercayaan terhadap Bapa ini pun sangat penting, karena kita dapat mengandalkan hidup kita kepada Bapa kita. Ingat, dunia menawarkan berbagai macam ilah, sehingga kita harus waspada dalam memilih Allah. Perbedaan ilah lain dengan Allah kita ialah Allah kita memberi jaminan sampai kita masuk surga. Yohanes 14 ayat 3 dan ayat 6. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminan. Suatu saat kita akan diajak, dijemput, dibawa ke rumah yang telah disediakan untuk kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas bahwa Yesus memberikan jaminan kita. Sesudah kematian kita akan dibawa ke tempat Yesus berada. Jadi Natal mengingatkan kita tentang kehadiran Yesus dan memberi pengertian yang benar tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Sesudah kita mengerti yang benar, harapan Natal hari ini ialah supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus. Percaya Yesus, Matius 6 ayat 25, jangan kamu khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jaminan yang pertama yang diberikan pada kita oleh Yesus ialah jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Selanjutnya jaminannya, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini merupakan jaminan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Dan jaminan yang lain adalah Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak hanya cukup, tetapi Tuhan sanggup memberikan kelimpahan kepada kita. Kalau kita mau mempelajari Yesus datang, bukan hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tetapi mempelajari tentang hebatnya Yesus. Tawaran dari 1 Yohanes 5 ayat 20, di tengah Natal ini, marilah kita belajar tentang Yesus. Sesudah kita mantap belajar tentang Yesus, mari kita belajar hidup di dalamnya. Karena di dalamnya ada nasihat,
di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada jaminan hidup, dan di dalamnya ada jaminan hidup yang kekal. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang baik, kok Allah yang peduli terhadap kami. Hari ini kami beribadah Natal di tengah-tengah suasana pandemi. Engkau berikan pelajaran kepada kami, supaya kami menggunakan kekuatan kuasa-Mu, agar ketakutan, kekhawatiran, kebingungan tidak terjadi. Bahkan jaminan-jaminan itu dapat kami nikmati satu persatu, sampai kami dapat masuk kepada surga-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa protokol kesehatan. COVID-19 belum lenyap dari bumi ini. Tetapi mari kita dengan menggunakan protokol kesehatan ini, kita dapat hidup new normal. Jangan lupa kemana-mana pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan cuci tangan. Sehingga kita diajar untuk hidup bersih. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang baru membuka ibadah online, kali ini tolong di subscribe. Karena subscribe itu sangat kami butuhkan. Selesai subscribe, Bapak Ibu boleh memberikan like. Ya. Tombol like kita akan pegang supaya kita dapat melihat berapa jumlah yang like. Yang ketiga, doakan agar ibadah online dapat terus dan terus. Sehingga ibadah online ini dapat menjadi berkat bagi GBS Haleluya Palur, bagi Bapak Ibu yang nonton, yang ikut ibadah, ataupun bagi teman-teman yang lain. Nah kalau memang Bapak Ibu mendapatkan berkat, tolong di-share supaya teman lain juga dapat menghasilkan berkat. Itu pengumuman dari saya. Dan untuk hari ini, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau tempatkan kami di bumi Indonesia. Terima kasih buat hasil bumi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih hasil laut yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Bapak, Engkau berkati Bapak Jokowi dengan badan sehat, sukacita, damai sejahtera. Kau berikan hikmat-Mu untuk mengatur negara kami. Kami berdoa untuk para jajaran Tuhan pimpin berkati. Para menteri Tuhan Kau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak pimpin, Bapak berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga, agar beliau dapat mengatur negara kami, untuk mengamankan negara kami, ada damai yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat beribadah secara online dan kami diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ibadah online ini terus kami doakan agar berlanjut terus menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang saat ini mengalami sakit pengapuran di kakinya.
Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang mengalami penyakit gula. Kami berdoa untuk Ibu Topo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Gondang. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang minta pemulihan, Bapak Sugito yang minta pemulihan, dan Octavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami mempelajari makin dalam, kami mengenal Engkau, dan karya-Mu yang besar ini akan Kau jamahkan untuk Pak Bambang, untuk Ibu Suheni, Bapak Sugito, Ibu Sriono, dan Octavianus Hendrawijaya. Dalam nama Yesus, doamu dikabulkan. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Kau jamah Tuhan, tumbuhkan iman mereka sehingga iman mereka pun tumbuh dan mereka menikmati kesembuhan. Kami masih berdoa untuk Mas Irwan Tuhan yang kakinya bengkak. Tolong Tuhan, saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Mas Irwan dijamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah mengabulkan seru doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kelahiran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.